satu illah? Wallahu alam, silahkan antum pikirkan. Maka al-illah di sini berbeda. Coba kita rujuk al-illah fil akal wasyurb. Maka wujud dari makanan itu ada dua illah diharamkan oleh Allah masuk kepada badan. Illah yang pertama membuat kuat badan, dan yang kedua illah at-taladzuz. Dan ini at-taladzuz ini yang paling banyak membuat fitnah, terutama anak-anak yang baru belajar puasa, seperti anak-anak kita. Maka di saat kita di siang hari membeli atau membuat sop buah dari semangka dan buah-buahan, kemudian ada es, maka apa yang dilakukan anak-anak kita? Ada yang sabar, ada yang tidak sabar, masih kecil umurnya 7 tahun dan sebagainya. Intinya apa? Syahwah, bukan permasalahan kenyang ataupun bukan permasalahan mengenyangkan, tetapi a taste, delicious. Tetapi syahwah di mulut yang manis dan dingin dan membuat selera melihat semangka yang merah merona dengan alpukat yang hijau, kemudian masuk kepadanya susu kental manis, cap uni. Ya orang apa uni, bukan nona. Al-muhim cap butet pun tidak apa-apa. Kalau sekarang 3 sapi, maka ini yang membuat tergoda. Apa maknanya? Di sana selain makanan dan minuman itu membuat kenyang dan membuat kuat badan, di sana yang lebih fitnah adalah asyahiyah ataupun taladzud, delicious taste, rasa. Itu yang membuat fitnah. Maka jika kita kembali kepada al-ihtiqan bil mughadiyah atau muqawiyah, kepada ucapan yang kedua tadi, walau kana minat tagriyah walakin lam yujad fihi taladzud, maka dia meskipun masuk kepada darah berupa glukosa dan berupa elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh, namun di sini tidak ada illah yang terpenuhi dari fara' dan dari usul. Usul adalah makanan dan minuman, dan faraknya yang dikiaskan tadi mughadiyah, infus. Maka terjadi perbedaan di sini. Apa? Orang yang diinfus dengan larutan elektrolit dan glukosa sama misalnya membuat kuat badan, masuk ke tubuh seperti makan dan minum. Namun dengan lewat transfusi darah ataupun lewat urat nadi, apakah terasa nikmat di mulut? Ini yang bedanya. Maka oleh sebab itu pendapat Ibnu Hazm, Imam Ibnu Taimiyah dan muasirin yang lain mengatakan di sini tidak terdapat illah yang sama. Makan dan minum ada 2 illah. Illah yang pertama membuat kuat, orang yang berbuka makan dan minum jadi kuat. Dan yang kedua taladzuz, dengan makan dan minum itu terasa nikmat di mulut. Maka ini yang menjadi penjeda dan menjadi pembeda, tidak bisa dikiaskan. Fa nusyahidu katsiran, kita mempersaksikan di rumah sakit anal marido idza gudhiya bil ibrah li'iddati ayyam aw asabi' bal ashhur najiduhu fi ashad ma yakunu syauqan ila ta'am wa syurb ma'a annahu mutaghaddi. Maka antum lihat orang-orang yang diinfus, maka dia tidak boleh makan. Seperti contohnya orang-orang yang dioperasi kesar, tidak boleh makan sekitar 1 hari, maka cukup dengan infus. Maka di saat kita makan yang menunggu dan minum, maka berikan makanan minum. Oh, dokter nggak boleh makan dan minum. Ada sesuatu, kalau makan dan minum nanti akan terjadi sesuatu, baru dioperasi. Maka akhirnya dalam keadaan dia diinfus, kalau infus itu sama dengan makanan dan minuman,
maka dia tidak akan meminta untuk berikan aku makanan. Kenapa? Karena di sana ada ilah yang berbeda. Maka infus, meskipun dia dalam keadaan 1 hari 1 malam 24 jam, kata dokter, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Tidak boleh dimasukkan kepada lambungnya sesuatu. Cukup dari sini saja, dari urat nadi, kan sama saja. Kita kembalikan kepada masalah ini. Apakah cukup untuk perempuan yang baru diinfus ini merasakan, iyalah cukup untuk makan dan minum? Tidak. Meskipun dari segi kekuatan, diberikan kekuatan dengan larutan tersebut, namun di mulut ini syahwah taladzud itu tidak terpenuhi. Paham sekarang? Berarti di sini menunjukkan bahwa al-mughaddiyah, infus yang berupa makanan dan minuman dari larutan-larutan elektrolit dan glukosa, itu tidak bisa dikiaskan dengan makanan karena ilah yang kurang. Apa? At-taladzud. Maka orang-orang yang tidak boleh makan dan minum selesai operasi 24 jam, maka mereka merasakan ingin sesuatu. Melihat orang-orang yang menjaganya makan dan minum, maka please berikan es krim itu, please berikan minuman itu, dan sebagainya. Maka menunjukkan bahwa tidak sama antara al-hukn al-mughaddiyah, meskipun dia berisi dari zat-zat yang menguatkan badan, dengan kias kepada makanan dan minuman, karena ada ilah satu yang kurang. Apa? At-taladzud. Dan ini yang menjadikan ujian dari Allah, di mana Allah memerintahkan untuk berpuasa. Apa maknanya menahan makan dan minum? Apakah membuat badannya lemas? Tidak ada karbohidrat yang dibakar menjadi energi, menjadi glukosa? Bukan masalah biar jadi lemas saja. Apa? Intinya menahan syahwat. Ya apa tidak? Seseorang dilarang untuk makan dan minum puasa. Kembali kepada apa inti dari permasalahan? Menahan syahwat. Maka di dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, as-saumu li wa ana ajzi bih an yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Kata Allah bahwa puasa itu pahalanya besar. Aku menyimpan pahala yang besar bagi mereka. Kenapa? Menahan lapar dan menahan haus dan menahan syahwat kepada istrinya. Kita tinggalkan masalah yang ketiga ini karena hubungan ihtikon tidak ada hubungannya dengan berhubungan intim, namun menahan makan dan minum. Apa yang diinginkan oleh Allah di sini? Apakah dikarenakan menahan makanan dan minuman biar lemes? Tidak ada glukosa di dalam tubuh, tidak ada karbohidrat yang dibakar dengan insulin menjadi power dan energi, jadi lemes? Bukan. Intinya apa? Orang ini menahan lapar syahwat kepada makanan. Di siang hari lapar, ingin makan makanan seperti manusia yang lain. Misalnya dia puasa sunnah. Ataupun minum seperti minuman yang diminum manusia yang lain. Dari alpucok, alpukat kocok misalnya dan sebagainya. Di siang hari enak. Atau es teler enak. Namun aku pertaruhkan ini sabar untuk Allah. Sabarnya dari apa? Apakah dari hanya sekadar menahan makanan dan minuman agar lemas badan? Bukan, tetapi syahwah. Syahwah kepada makanan dan minuman, kelezatan makanan dan minuman. Dan itu yang kami contohkan, anak-anak kecil kita yang belum wajib puasa, maka mereka ikut-ikutan puasa. Dan bagus untuk melatih anak-anak kita semuanya berpuasa. Maka mereka tergoda di saat kita di menjelang berbuka membuat tolak ataupun membuat kue yang tercium baunya, maka tergoda. Permasalahannya apa? Fitnah at-taladzud tadi. Fitnah syahwah di mulut yang enak dan sebagainya. Dan ini dari ilah makanan yang tidak ada pada mughaddiyah. Maka berapa orang dari mereka yang mencoba diinfus, terutama setelah operasi keiser, istri-istri kita misalnya,
Maka kita melihat 24 jam. Kata dokter tidak boleh dan kita di depannya makan sate, makan bakso sambil menunggu dan minum air yang dingin, maka dia merasakan ingin. Kalau seandainya mugodiyah itu sama dengan makanan, kan sudah ada di sini. Masuk juga kan sama gula. Dan begitupun larutan-larutan yang kita makan sama. Kita minum sekarang dengan kamu dari mugodiyah ataupun infus sama. Maka jawabnya tidaklah sama. Maka di sini kenapa jawaban yang wallahu a'lam lebih mendekati pendalilan adalah tidak membatalkan puasa sama sekali karena tidak adanya dalil. Adapun pendalilan qiyas ma'al farid. Maka mereka yang mengatakan jika terkandung di dalamnya gula dan elektrolit dan sebagainya, maka ini sama dengan makanan. Kita katakan sama namun tidak sempurna qiyasnya. Masih ada satu apa? At-taladzud. Dan ini bahkan yang dijadikan di dalam syariah sebagai fitnah. Puasa itu adalah menahan syahwat makan dan minum, karena makan dan minum keledatannya itu yang dicari. Di saat lapar melihat apapun jadi enak. Maka yang namanya singkong goreng, singkong bakar, biasa saja, terutama orang-orang kota. Namun di saat di tengah hari siang puasa ada ketela bakar misalnya, atau ketela yang dikukus, datang hawanya, lapar. Itulah yang namanya fitnah syahwat, lapar dan minum, dan ini yang menjadi penjeda. Sehingga faham sekarang al-qiyas ma'al farid, orang-orang yang diinfus tidak sama dengan orang-orang yang makan dan minum. Maka kiasnya tidak bisa dipakai. Kurang satu apa? At-taladzud. Maka orang-orang yang diinfus, setelah diinfus selesai, maka diangkat dari badannya atau dari kulitnya infus, maka dia minta makan. Terutama orang-orang yang sehat, yang hanya sekedar kelelahan. Misalnya dia pingsan di pagi Ramadan, kenapa? Kekurangan gula misalnya. Maka dia tidak mau makan dan minum, hanya diinfus. Maka wallahu a'lam bisa terus berpuasa karena ilah taladdud di sini yang kurang tidak ada pada infus. Maka inilah mungkin jawaban yang bisa kita berikan ataupun tarjih yang bisa kita berikan. Maka at-taladdud bil aql wasyurb ini yang menjadi ilah yang tidak terdapat pada al-hukn, ilah yang tidak terdapat pada infus. Maka secara mutlak dia itu bukan pembatal puasa dengan dalil adamu dalil bara'atul asliyah. Adapun mereka yang berpendapat tadi dua pendapat secara mutlak ataupun dilihat mugodiyah ataupun tidak, maka ini pengkiasan kepada makanan dan minuman. Maka kias mereka ma'al farid karena tidak ada taladdud. Maka ini adalah pendapat dari Ibnu Hazm dan diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dohirnya oleh dua imam di zaman ini, Syekh kami Mukbil dan Ibnul Utsaimin rahimahullah. Maka ini yang rajih dan ini yang dirajihkan oleh pembicara. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.